Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan hari baru kepada kami, hari penuh kemenangan dan sukacita. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kami, agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 16. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Karena ayat ini begitu panjang, maka saya membaca ayat 9 sampai dengan ayat 11 untuk kita semua. Ayat 9 berbunyi demikian. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu tidak membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tentu mengalami begitu banyak pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita. Pergumulan itu datang silih berganti. Kadang ia dalam berbentuk tangisan, air mata, kepahitan hidup. Tapi di dalam teks kita ini, pergumulan itu datang dalam wujud duka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus mau menerangkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa duka cita itu dapat dilihat dalam dua sisi. Ada duka cita yang dari Tuhan dan ada duka cita yang dari dunia ini. Duka cita yang dari Tuhan memiliki beberapa ciri yang khas. Yang pertama, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9, dikatakan bahwa duka cita itu mendatangkan pertobatan dalam kehidupan seseorang. Seringkali ketika seseorang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kesenangan duniawinya, ia sulit ditegur, ia sulit diingatkan, dan ia juga sulit untuk dibawa kepada pertobatan. Seringkali Tuhan memakai duka cita, air mata, dan kepahitan hidup untuk membawa seseorang tiba pada pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak menunggu sampai kita harus mengalami duka cita dan kepahitan hidup untuk bertobat. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat dari segala kehidupan duniawi kita, marilah kita bertobat. Kita tidak usah ditunggu sampai Tuhan memukul kita dengan duka cita yang begitu pahit, baru kita mengambil keputusan bertobat. Jemaat Korintus adalah jemaat besar, jemaat penuh sukacita, jemaat yang ada di kota besar. Tetapi mereka hidup dalam keduniawian mereka. Tapi tiba pada satu waktu Allah memukul mereka dengan duka cita. Dan ketika duka cita itu melanda mereka, kehilangan itu melanda mereka, dan keputusasaan itu melanda mereka, disitulah baru mereka bertobat. Jadi duka cita yang dari Allah itu sering membuahkan hasil, yaitu hasil pertobatan. Yang kedua, duka cita yang dari Tuhan itu dikatakan begini dalam ayat 11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar. Dalam kehidupan berjemaat seringkali ada jemaat, pribadi-pribadi kita yang tidak memiliki kesungguhan untuk mengutamakan Allah dalam kehidupan kita.
Seringkali Allah dinomorduakan daripada mencari nafkah. Seolah-olah mencari nafkah dalam rupa mencari uang, dalam rupa mencari kehormatan, dalam rupa mencari harta benda, lebih utama daripada Tuhan. Padahal kalau mau jujur, pada waktu kita menghadap pintu kematian, maka semua harta yang kita cari, semua nama besar yang kita cari, semua uang yang kita miliki, tidak mampu menolong kita untuk keluar dari jalan maut itu. Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Hanya Tuhanlah yang kita utamakan ketika kita berada di pintu maut itu. Maka utamakanlah Tuhan dalam segala hal. Maka duka cita yang diceritakan, yang disampaikan oleh Paulus dalam teks ini, mau memberitahukan bahwa duka cita itu dipakai Tuhan untuk mengerjakan dalam diri kita, supaya kita lebih bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan mencari Tuhan dan menaruh Tuhan dalam kehidupan kita lebih utama. Yang ketiga, duka cita itu mau mengajarkan kita supaya kita menemukan diri kita, bahwa kita orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki. Duka cita itu mau mengajarkan bahwa kehidupan ini milik Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir dikatakan, di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Bagian teks ini mau memberitahukan kepada kita bahwa di dalam semua duka cita yang kita alami itu, mau mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah manusia apa adanya yang hanya bisa hidup oleh karena Tuhan. Oleh karena itu, duka cita mau mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini milik Tuhan. Oleh sebab itu, utamakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Korintus, mereka belajar dari peristiwa duka cita yang dialami oleh mereka. Rasul Paulus menekankan hal itu supaya mereka mau melihat bahwa kehidupan di dalam dunia ini semuanya akan kembali dan berpulang kepada Tuhan. Semua usaha kerja keras untuk apa dalam dunia ini, memuaskan segala hasrat duniawi kita, semuanya akan binasa dan sia-sia ketika kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan utama dalam kehidupan kita, supaya segala kepahitan, duka cita dapat menolong kita untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi penghiburan kita. Duka cita membawa pertobatan. Duka cita membawa kesungguhan besar untuk menempatkan Tuhan lebih utama. Duka cita mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sederhana, tapi menolong kami semua. Bahwa di dalam dunia ini, kami mencari kesenangan duniawi. Kami mencari uang, kami mencari harta, kami mencari nama untuk kepuasan dunia kami. Tetapi Tuhan, seringkali Tuhan mau mengajarkan kami dengan cara-cara Tuhan, melalui duka cita, melalui kepahitan, melalui kehilangan, supaya kami mengandalkan Tuhan, bersungguh-sungguh menempatkan Tuhan lebih utama dalam kehidupan kami. Sesungguhnya ketika kami berhadapan dengan maut, uang, harta, nama tidak mampu menolong kami. Hanya Tuhanlah satu-satunya. Kami bersyukur seringkali Tuhan Engkau memakai segala bentuk persoalan-persoalan kehidupan yang menekan hati batin kami, membawa kepada pergumulan yang paling gelap dalam kehidupan kami, supaya kami bertobat dari kehidupan kami yang lama. Berkatilah jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, dan bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom.